Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Marhaban ya Ramadan. Marhaban datang kepada kita. Marhaban mengingatkan kita, mengingatkan mata kita, mengingatkan tangan kita, mengingatkan kaki kita dari berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat, dari berbuat hal-hal yang justru akan membawa beban kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Ramadan mengingatkan kita bahwasanya kita akan kembali. Perlu adanya sebuah tazkiyatun nufus, perlu adanya sebuah penyucian jiwa dari hal-hal yang membuat hati ini kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak manfaat lagi harta kita, gak manfaat lagi anak-anak kita, kecuali apa? Yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita banyak taubat. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita sucikan hati kita. Jangan sampai nanti tangan kita nanti bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan tangan ini. Jangan sampai kaki ini kita ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kaki ini untuk menuju kepada jalan-jalan kemaksiatan. Ingat ya hai ikhwan, ingatlah satu ayat yang ini kita Indonesia bermadzhab Syafi'iyah yang hampir itu mereka hafal semuanya surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Allah mengajak kita muhasabah terlebih dahulu mumpung di dunia ini. Hasibu qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti akan mengatakan dalam surat Yasin, Allah katakan yauma nakhtimu ala afwahihim, di mana pada hari itu mulut kita dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Wa tasyhadu arjuluhum, kaki menyaksikan. Atas apa? Bima kanu yaksibun, atas perbuatan-perbuatan kita. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita sucikan diri kita. Kita sudah tidak lagi puasa, kita hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi bagaimana kita jangan sampai gugur pahala-pahala kita. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada qaula zur wa zahadat bihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan-perkataan palsu, ghibah. Sekarang kita melihat sekali, mudah sekali orang itu mencela, mudah sekali orang itu melaknat. Padahal apa? Yang dilaknat itu muslim. Dia masih punya hak sebagai keislaman dia. Haram harga dirinya, haram jiwanya. Gak boleh kita main melaknat saja. Man lam yada qaula zur wa zahadat bihi falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amuhu wa syarabuh. Allah gak butuh lagi. Allah gak butuh lagi lu meninggalkan makanan. Allah gak butuh lagi lu meninggalkan dahaga. Tapi apa yang di sini apa? Memang secara puasa mungkin sah secara fikih, tapi apa? Pahala yang berlimpah itu menjadi nggak ada bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Ketika apa? Saum kita hanya saum masalah lapar dan dahaga, bukan saum dalam rangka apa? Menahan hawa nafsu tersebut, mencucikan dia. Tazkiyatun nufus. Kalau orang dokter mengatakan seperti ini, bahwasanya apa? Ketika saum itu akan menjadikan detoksifikasi, hilang toksin-toksin. Akan tetapi saum menurut para orang-orang yang menyucikan dirinya, orang-orang yang syuhud. Sebagian psikolog Islam mengatakan apa? Ketika orang marah, ketika orang kecewa, ketika orang itu dia marah, dia kecewa, dia dendam, maka akan menumpuklah dalam hati tersebut. Dan itu dihilangkan dengan apa? Dengan tazkiyatun nufus. Dengan tazkiyatun, menyucikan, memaafkan saudara-saudara kita, memaafkan orang-orang yang pernah melukai kita. Dalam Manhajul Hayah, Syekh Maisarah Al-Gharib mengatakan seperti ini, searah perkataan ulama mengatakan seperti ini. Jika ada orang yang mencacimu, orang yang memakimu, orang yang menuduhmu, cukup katakan, jika engkau benar, maka semoga Allah memaafkanmu. Jika engkau benar, semoga Allah memaafkanku. Dan jika engkau salah, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkanmu. Karena apa? Mereka sama-sama muslim. Inilah semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjaga hati kita supaya tetap bersih. Karena apa? Allah tidak melihat casing-casing kita. Allah tidak melihat suara-suara kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Maka idza solahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu. Hati ini rusak semuanya. Hati ini baik semuanya. Semoga tausiah ini bisa membangkitkan semangat saya dan teman-teman semuanya di sini yang mendengarkan untuk bisa saling berlomba-lomba untuk apa? Untuk menyucikan hati sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Aku qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.